Pembangunan. Pembangunan selama ini sering dikaitkan dengan modernisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul berbagai persoalan global seperti kerusakan lingkungan, krisis pangan, eksploitasi sumber daya alam, hingga ketimpangan sosial yang banyak terjadi di negara-negara selatan. Di tengah kondisi tersebut, Bumi Langit Institute hadir sebagai salah satu komunitas yang menawarkan pendekatan pembangunan alternatif berbasis keberlanjutan dan keharmonisan dengan alam. Bumi Langit merupakan komunitas berbasis permakultur yang berada di kawasan Imogiri, Yogyakarta. Permakultur sendiri adalah konsep yang menggabungkan manusia, alam, pertanian, dan pola hidup berkelanjutan ke dalam satu sistem yang saling mendukung. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Karena itu, berbagai aktivitas di Bumi Langit dirancang untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara berkelanjutan. Di Bumi Langit, praktik keberlanjutan diterapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pertanian organik tanpa bahan kimia, pengelolaan limbah, konservasi air, pemanfaatan sumber daya lokal, hingga pengolahan pangan alami. Tidak hanya berfokus pada lingkungan, komunitas ini juga menjadi ruang edukasi bagi masyarakat mengenai ketahanan pangan, pola hidup berkelanjutan, dan pentingnya membangun hubungan yang lebih harmonis dengan alam. Melalui konsep tersebut, Bumi Langit menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga dapat dibangun melalui pendekatan yang lebih lokal, mandiri, dan berkelanjutan. Post-development theory merupakan teori pembangunan yang muncul sebagai kritik terhadap paradigma pembangunan konvensional yang menempatkan modernisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai tolak ukur utama keberhasilan. Teori ini berkembang karena banyak negara selatan justru mengalami ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan meskipun telah mengikuti model pembangunan modern. Teori ini berpendapat bahwa pembangunan tidak dapat disamaratakan. Setiap masyarakat memiliki nilai, budaya, pengetahuan lokal, dan cara hidup yang berbeda dalam mencapai kesejahteraan. Karena itu, pembangunan seharusnya berpusat pada komunitas, partisipatif, serta menghargai kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Relevansi teori ini dapat dilihat pada komunitas Bumi Langit Permakultur di Bantul, Yogyakarta. Melalui perspektif post-development theory, Bumi Langit menjadi contoh alternatif pembangunan di negara selatan yang menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu harus mengikuti model modern yang seragam, tetapi dapat tumbuh dari kebutuhan dan nilai masyarakat itu sendiri. Teori post-development mengkritik model pembangunan konvensional yang selama ini didominasi negara-negara global North. Pendekatan pembangunan modern sering menempatkan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan ekspansi produk sebagai ukuran utama keberhasilan. Tetapi dalam praktiknya justru memperkuat ketimpangan global, serta menghasilkan eksploitasi lingkungan, terutama di negara-negara global South. Dalam konteks ini, komunitas Bumi Langit menjadi contoh praktik alternatif yang merefleksikan prinsip post-development. Di bagian ini, kita bakal bahas salah satu isu global yang menjadi fokus utama di Bumi Langit, yaitu degradasi lingkungan. Kalau disederhanakan, degradasi lingkungan itu kondisi ketika alam mulai rusak karena aktivitas manusia, misalnya penebangan hutan, pencemaran, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sampai pembangunan yang gak ramah lingkungan. Nah, isu ini banyak banget terjadi di negara-negara global South atau negara berkembang, termasuk Indonesia. Kenapa bisa begitu? Karena banyak negara berkembang masih bergantung pada eksploitasi alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan. Di tengah kondisi itu, Bumi Langit hadir dengan pendekatan yang cukup berbeda. Mereka mencoba menetapkan kalau hidup berdampingan dengan alam itu sebenarnya memungkinkan. Di sini, mereka menerapkan konsep permakultur atau pertanian berkelanjutan. Jadi sistemnya nggak cuma fokus panen atau keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam. Mereka mulai dari hal-hal sederhana seperti mengolah limbah organik, menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, menanam pangan sendiri, sampai membangun pola hidup yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Jadi bukan cuma soal pertanian, tetapi juga tentang bagaimana manusia bisa hidup tanpa terus merusak lingkungan. Nah, dari berbagai upaya yang dilakukan Bumi Langit, muncul pertanyaan, apakah pendekatan ini efektif mengatasi degradasi lingkungan?
Secara komunitas, pendekatan mereka bisa dibilang cukup efektif. Bumi Langit menunjukkan bahwa manusia tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak alam secara berlebihan. Selain menjaga lingkungan lewat pertanian berkelanjutan, mereka juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup yang lebih seimbang dengan alam. Namun, keberlanjutan model ini tetap menghadapi tantangan besar. Sistem ekonomi global masih didominasi pembangunan yang berorientasi pada industri dan keuntungan, sehingga praktik seperti ini sulit berkembang secara luas. Hambatan lain juga datang dari keterbatasan pendanaan, teknologi, dan perubahan pola hidup masyarakat. Meski begitu, Bumi Langit menjadi contoh penting bahwa pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tidak eksploitatif sebenarnya memungkinkan untuk diterapkan. Beberapa isu lingkungan kunci di Global South adalah perubahan iklim, krisis air, krisis energi, sampah, deforestasi, dan kerusakan ekosistem. Isu ini sering dibarengi dengan ketidakadilan lingkungan, yaitu negara atau komunitas yang paling sedikit menyumbang kerusakan justru yang paling terdampak. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan deforestasi dan tekanan dari ekspansi ekonomi ekstraktif. Pada akhirnya, Bumi Langit mengajarkan bahwa pembangunan tidak selalu harus berjalan dengan merusak alam. Di tengah berbagai krisis lingkungan yang terjadi hari ini, komunitas seperti ini menunjukkan bahwa hubungan yang lebih seimbang antara manusia dan alam masih mungkin untuk dibangun. Mungkin perubahan besar tidak selalu dimulai dari sistem yang besar, tetapi dari kesadaran kecil yang terus dijaga bersama. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the